sahabat sehat, kita ketemu lagi di podcast kita, Desa, diskusi seputar kesehatan. Nah, gimana kabar para sahabat sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi aplikasi mobile JKN. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita dari BPJS Kesehatan, Ibu Citra. Iya. Hai Ibu Citra. Halo. Gimana kabar nih? Puji Tuhan baik, kabarnya baik. Iya, dan gimana kerjaan? Ya masih kesibukan seperti biasa, visit ke rumah sakit, FKTP. Sudah kewajiban ya. Iya betul. Yang penting kita harus sehat ya. Betul sekali, itu yang terutama. Iya. Jadi mungkin kali ini kita tidak akan membahas mengenai tentang kesehatan-kesehatan, tetapi kita akan membahas bagaimana penunjang dalam pelayanan kesehatan kita ya, supaya semakin lancar ya. Nah, contohnya ini salah satu terobosan baru dari BPJS Kesehatan ya, Betul yaitu sekali. mobile JKN ya. Nah, mungkin para sahabat sehat nih masih banyak yang belum mengerti apa sih itu mobile JKN. Ya, mungkin Ibu Citra bisa jelaskan ke Iya, kita. baik. Saya pun sendiri belum terlalu paham ya Iya. soal mobile JKN. Betul itu. sekali. Iya. Iya baik. Jadi aplikasi mobile JKN ini adalah salah satu aplikasi yang dibuat sedemikian rupa dan direncanakan oleh BPJS Kesehatan sendiri guna untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN KIS. Jadi lebih memudahkan peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan atau mendapatkan informasi mengenai seputaran kesehatan atau tentang informasi mengenai BPJS Kesehatan sendiri. Oh iya ya, berarti sepertinya aplikasi ini lebih bagus ya, Ya, lebih menunjang betul ya. sekali, sangat Iya. membantu. Sebagai peserta JKN ini, apakah saya perlu untuk memiliki atau mempunyai mobile JKN ini, Iya. aplikasinya? Nah, jadi aplikasi mobile JKN ini kenapa perlu dimiliki oleh setiap yang terdaftar sebagai peserta JKN KIS baik eksternal maupun internal? Seperti yang pertama itu karena kita sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS. Iya. Kemudian yang kedua, sekarang kan sudah tidak ada pencetakan kartu, itu yang pertama. Jadi kalau peserta mau pergi berobat ke puskesmas atau ke klinik dokter keluarga atau ke rumah sakit khususnya, itu kan sekarang bisa pakai NIK ya. Oh iya. Jadi tidak perlu lagi harus ada kartunya. Ada kartunya. Betul sekali. Cuma memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa perusahaan misalnya atau ada beberapa administrasi yang harus ada kelengkapan ininya, berkasnya, kelengkapan berkasnya pakai kartu BPJS. Iya. Jadi kalau mau dicek kartu KIS-nya karena sekarang sudah tidak ada pencetakan kartu, boleh lewat aplikasi mobile JKN tersebut. Lebih gampang. Betul sekali. Jadi kita sendiri yang cetak. Jadi tanpa harus dicetak sama pihak BPJS karena sekarang sudah tidak ada pencetakan kartu. Jadi boleh kita sendiri yang cetak atau boleh juga diperlihatkan nanti lewat aplikasinya. Kemudian yang ketiga itu supaya lebih memudahkan sebenarnya, karena di aplikasi JKN ini bukan hanya melihat kartu saja, kartu KIS tadi, tapi banyak fitur yang sangat membantu dan memudahkan bagi peserta JKN KIS. Iya. Nah, kalau dalam aplikasi mobile JKN itu sendiri, fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya itu? Iya. Jadi kalau di aplikasi mobile JKN sendiri ini, dia banyak sekali fiturnya, sekitaran 18 fitur. Wow, banyak juga. Iya, banyak sekali sebenarnya. Jadi ada fitur yang bisa membantu untuk pelayanan administrasi, itu bagian perubahan identitas atau data peserta. Jadi saya sendiri bisa mengubahnya sendiri ya? Betul, bisa sekali. Jadi nanti kalau di bagian fitur perubahan data peserta itu, kita bisa lihat status kepesertaannya kita. Kita terdaftar sebagai peserta apa? Pegawai swasta kah, PNS atau mandiri atau yang bantuan pemerintah. Kemudian bisa juga pindah vaskes. Jadi tanpa harus ke kantor kita bisa pindah vaskes lewat aplikasi tersebut. Kalau misalnya saya mau pindah ke daerah lain, saya bisa ubah sendiri ya? Betul sekali, tanpa harus ke kantor. Nah, kemudian bisa juga kalau peserta mandiri, dia bisa turunkan kelas atau naikkan kelasnya lewat aplikasi mobile JKN di bagian fitur perubahan data peserta tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. Lebih gampang lagi. Betul sekali. Kemudian ada juga pendaftaran antrian online. Nah, pendaftaran antrian online ini bisa membantu peserta supaya ambil antriannya lewat aplikasi mobile JKN. Kemudian ada juga khusus untuk peserta mandiri,
atau yang pernah berstatus mandiri dan Mandiri. menunggak, ada fitur namanya program rehab, Iya. rencana pembayaran bertahap. Oh, Jadi, iya. kalau semisalnya peserta sudah mungkin banyak tunggakannya, kemudian belum bisa untuk satu kali melunasi, melunasi. boleh dicicil. Oh. Iya, jadi sekedar informasi untuk Iya. teman-teman sekalian, di aplikasi mobile JKN ini bisa mengikuti program rehab untuk melakukan pencicilan. Misalnya dia punya tunggakan karena mungkin dulu terdaftar kelas 1, terus dia 5 orang terdaftar di Iya. dalam satu Satu kakak, kakaknya. dan kan itu banyak Lumayan sekali ya, ya. lumayan. Iuran kelas 1 sekarang kan 150.000 per orang ya. Per lumayan bulan. berat nih. Kemudian mungkin dia tunggakannya 10 juta, Iya. anggaplah 10 juta, terus mungkin agak sulit untuk satu kali membayar. Boleh mengikuti program rehab Program lewat rehab ya, aplikasi aplikasi mobile mobile JKN. JKN. Iya, kemudian Salah bisa satu. juga kalau semisalnya lagi di luar kota, kemudian mau cari lokasi vaskes Vaskesnya terdekat, terdekat, ya? boleh juga. Oh. Jadi banyak sekali sebenarnya fitur yang sangat membantu. Yang sangat membantu. Gitu. Mobile JKN ini, aplikasi mobile JKN ini para sahabat sehat sepertinya memang harus memiliki ya, yang sudah betul jadi peserta sekali. JKN Betul ya. sekali. Kalau misalnya nih saya mau mendownload aplikasi mobile JKN ini, apakah itu berbayar? Jadi aplikasi mobile JKN ini pada umumnya seperti aplikasi seperti biasa biasa ya? ya. Yang penting ada pulsa data Ya. atau jaringan internet, Ya. kita sudah bisa mendownloadnya lewat Play Store Iya. kalau yang HP Android, atau boleh juga lewat App Store kalau yang HP Apple. Jadi dia gratis, Iya. kayak aplikasi seperti biasa. Sahabat sehat nih yang masih pikir nanti berbayar. Iya. Nah, ini nggak berbayar ya, langsung nih. Gratis ya, seperti kalau kita mendownload misalnya aplikasi WA dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya saya sudah download nih aplikasi mobile JKN, saya mau mendaftar tuh kayak gimana tuh ya? Kalau sudah di-download di aplikasi mobile JKN-nya di JKN. Play Store atau App Store, jadi sudah di-install, nanti masuk saja di aplikasinya. Aplikasinya? Di bagian sudut kiri, kalau kita berhadapan dengan HP, di bagian Iya. sudut kiri itu ada masuk atau daftar. Ya. Kemudian nanti langsung muncul 2 pilihan masuk atau daftar. Nah, bagi yang sudah punya akun atau sudah pernah mendaftarkan aplikasi mobile JKN ini, nanti langsung saja masuk di bagian yang masuk. Yang masuk ya. Jadi tidak usah lagi buat yang Daftar baru. Betul sekali. Nanti kalau sudah masuk, kasih masuk saja nick-nya dengan password yang sudah dibuat. Oh, yang sudah terdaftar ya? Betul sekali. Bagi yang sudah terdaftar. Iya. Kalau yang belum terdaftar, Harus nanti masuk di klik yang bagian daftar. Oh iya. Iya, jadi kalau sudah masuk di bagian daftar, nanti akan muncul di situ pernyataan untuk mendaftar aplikasi mobile JKN. Kemudian kalau sudah diklik yang daftarnya, nanti ada verifikasi data dari dalam. Jadi dimasukkan nick-nya, kemudian namanya, nama lengkapnya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian kode CAPTCHA yang tertera di bawah. Iya. Jadi ikuti saja instruksinya dari dalam. Kemudian kalau sudah klik saja verifikasi data, nanti akan langsung maju ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya itu dia membutuhkan verifikasi nomor HP. Jadi kalau mau download aplikasi mobile JKN, pastikan nomor HP-nya itu sudah terdaftar di sistemnya BPJS Kesehatan. Jadi harus sesuai datanya. Harus sesuai ya. Betul Jadi nggak sekali. bisa harus ganti-ganti nomor ya. Iya, betul sekali. Kalaupun sudah pernah ganti nomor, boleh dilaporkan kalau sudah Gitu ganti ya. nomor supaya diganti juga yang di sistem. Di sistem ya. Betul sekali. Jadi alamat email dengan nomor HP Iya. harus terdaftar di sistemnya aplikasi di sistemnya BPJS Kesehatan. Nah, kalau sudah dimasukkan saja nomor HP-nya, kemudian nanti ada kode OTP yang akan dikirimkan lewat nomor HP. Nomor HP Betul itu ya. sekali. Berarti nomor HP-nya memang harus sudah yang nggak boleh diganti ya. Betul, yang lain sudah ya. aktif Iya. digunakan. Iya. Gitu. Nah, kalau sudah masuk kode OTP-nya, nanti kasih masuk saja kode OTP yang dikirimkan lewat pesan, lewat nomor telepon yang tadi. Kalau sudah, nanti kasih masuk emailnya. Kalau Email sudah, ya. iya, emailnya. Nah, bagi teman-teman nih mungkin yang bilang, aduh saya tidak punya email Iya. atau sudah lupa emailnya. Nah, kalau setiap HP Android itu atau setiap HP Apple, dia kalau kita masuk di Google, di bagian Google akan muncul di sudut kanan biasanya Iya. emailnya kita. Jadi nanti bisa langsung saja dikasih masuk email yang tertera di HP-nya. Kemudian nanti buat password.
Kalau sudah kasih masuk emailnya, dibuat passwordnya, kemudian dikonfirmasi saja passwordnya kalau sudah. Yang penting ikuti instruksi yang ada di dalam, pasti bisa terbantu sekali. Begitu. Nah kalau misalnya saya masuk nih, ya itu kan harus ada passwordnya ya. Betul. Kalau misalnya dia gagal, kira-kira gimana tuh? Nah, kan kalau password itu kita sendiri yang buat ya. Jadi biasanya kenapa dia gagal karena mungkin tidak sesuai dengan instruksi yang ada di aplikasi, betul. Jadi di bagian bawah konfirmasi password itu, kalau teman-teman perhatikan dengan baik, sudah ada caranya untuk membuat password. Tapi lebih gampangnya adalah harus ada huruf kecil, huruf besar, huruf angka atau numerik. Jadi misalnya biasanya saya kalau misalnya bantu peserta untuk buat password, saya buatkan yang gampang diingat. Misalnya namanya, kemudian tanggal lahirnya. Jadi misalnya saya Citra, tanggal lahir baru tanggal 15. Jadi huruf C-nya saja yang huruf besar. Ya, apalagi yang agak yang mungkin udah mulai pikun ya. Iya, betul. Jadi boleh di-download, boleh dibuatkan password yang mudah yang lebih gampang diingat. Betul. Nah kalau misalnya saya mendaftar nih di Mobile JKN, apa itu menggunakan pulsa atau gimana ya? Iya. Nah, sekedar informasi, karena ini akan membutuhkan kode OTP yang akan dikirimkan lewat nomor telepon yang aktif tadi, jadi wajib memang harus ada pulsa biasanya. Cuma bukan dalam artian pulsanya harus 5.000, 10.000, tapi hanya untuk verifikasi saja. Iya, jadi biar dia minimalnya 1.000 pulsanya ya. Kalau misalnya peserta sudah punya pulsa 1.000, sudah bisa untuk dikirimkan kode OTP-nya. Jadi wajib ada pulsanya. Tapi hanya sampai situ saja ya. Untuk penggunaan aplikasi Mobile JKN selanjutnya nggak menggunakan pulsa lagi. Betul. Kecuali kalau misalnya kita mau kayak verifikasi data. Betul, yang kayak misalnya mau pindah Fastcash supaya maksudnya akunnya peserta ini aman, jadi diperlukan kode OTP. Tapi kalau mau pindah Fastcash misalnya di perubahan data tadi fiturnya, dia akan ada dua pilihannya, boleh lewat SMS, boleh lewat email. Jadi kalau lewat email kan dia tidak memerlukan pulsa, yang penting ada akses internetnya. Begitu. Makanya kenapa diwajibkan nomor HP dan email harus terdaftar. Jadi bisa salah satunya ya. Betul sekali. Cuma kalau misalnya yang pertama itu, yang kalau kita mau mendaftar akun, itu memang harus nomor teleponnya yang tertera di dalam. Nah kalau misalnya saya mendaftar nih, tapi nomor HP-nya nggak bisa dikenal atau emailnya misalnya. Betul. Nah, kendala yang sejauh ini memang yang banyak didapati peserta adalah nomor HP-nya tidak sesuai dengan yang di sistem BPJS Kesehatan. Mungkin karena sudah ganti nomor HP, atau mungkin sudah lupa nomor HP yang lamanya itu yang pertama. Kemudian biasanya juga nomor HP itu sudah digunakan sama keluarga yang lain. Jadi misalnya dalam satu kakak 4 orang terdaftar, kemudian 4 orang ini menggunakan satu nomor HP yang semua anggota keluarganya terdaftar. Jadi satu nomor HP untuk 4 orang ini. Nah, itu yang biasanya yang menjadi kendala. Jadi kalau ada kendala seperti itu, teman-teman boleh melapor ke Duta Mobile JKN yang sudah disediakan oleh setiap rumah sakit yang ada di Toraja. Jadi setiap rumah sakit itu sudah ada Duta Mobile JKN-nya, jadi bisa membantu. Atau boleh juga ke petugas PIPPRS atau petugas P3RS. Kalau misalnya juga mau lewat kanal pelayanan BPJS Kesehatan, boleh ada Pandawa dengan nomor telepon 0811 8165 165 di bawah sini nanti kalau di bawah sini nanti, atau boleh juga lewat call centernya BPJS Kesehatan 165. Atau kalau misalnya dari beberapa pilihan tersebut tidak dapat atau sulit diakses, boleh langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi di rumah sakit itu, di Rumah Sakit Fatima Makale juga ada nanti Duta Mobile JKN. Jadi kalau misalnya ada kendala, bisa langsung bertanya di situ. Betul sekali. Atau kalau misalnya mau dibantu downloadkan, boleh lewat Duta Mobile JKN. Nah kalau misalnya nih saya sudah masuk, tetapi saya lupa password saya nih, gimana tuh? Iya, jadi tidak apa-apa sebenarnya kalau lupa password teman-teman, karena bisa di-reset passwordnya, jadi bisa dibuat baru passwordnya. Nah nanti kalau teman-teman perhatikan, kalau di menu masuk itu di scroll sedikit ke bawah, dia akan ada di situ katanya lupa kata sandi. Iya, betul. Jadi nanti klik saja yang lupa kata sandi, masukkan saja sesuai instruksinya dari dalam.
Biasanya itu diminta nik, kemudian Iya. nanti ada kode captanya Iya. yang akan muncul, nanti diikuti saja, kemudian disuruh buat password baru. Nah, password baru itu sama seperti caranya yang pas buat Yang pertama. awal ya? Iya, ada huruf besar, ada Iya. huruf kecil, ada angka atau Ada. numerik. Heeh. Jadi sama saja. Jadi lebih gampang sebenarnya. Jangan takut kalau misalnya lupa Lupa ya. password, bisa di-reset. Iya, betul. Nah, tadi kan dalam fiturnya itu ada pengambilan nomor antrian ya. Iya. Terus kalau misalnya berarti kalau misalnya saya dari rumah, saya bisa mengambil nomor antrian ya? Iya, Kayak betul. gitu. Nah, itu Jadi bagaimana caranya tuh? seperti yang disebutkan tadi, Mhm. kalau ada fitur pendaftaran Mhm. pelayanan atau mengambil antrian lewat mobile JKN, bisa diambil lewat dari rumah. Iya. Jadi nanti kalau sudah terdaftar akunnya, masuk saja di bagian fitur pendaftaran pelayanan atau antrian. Mhm. Kemudian kalau semisalnya kan ada dua nanti nih Iya. yang muncul, di FKTP sama Iya. FKRTL. Oh iya. Kalau di FKTP dia akan diklik saja di FKTP, nanti nanti masukkan saja yang sesuai instruksinya dari dalam Instruksinya ya, betul. kalau di Mau ke poli mana, Oh, atau mau tanggal kunjungan kapan, kemudian isi keluhannya apa, keluhannya. supaya jadi pegangan di Faskes juga. Faskesnya Iya ya. betul. Nanti sisa klik saja di bagian di bawahnya supaya nomor antriannya muncul. Oh gitu ya. Begitu. Nah, kalau misalnya mau mendaftar ke mengambil nomor antrian ke rumah sakit itu gimana caranya? Nah, kalau di rumah sakit sama sebenarnya dengan yang FKTP, Iya. cuma nanti masuk saja di bagian FKRTL. FKTR. Betul Oh. sekali. Atau biasanya ada gambar yang kayak rumah sakit, itu saja yang diklik. Oh gitu. Nah, tapi pastikan rujukannya atau surat kontrolnya dari RS itu sudah online. Oh, sudah online. Iya. Ya? Oh, iya. Nanti akan muncul di ininya teman-teman di aplikasi mobile JKN-nya nomor rujukannya. Nomor rujukan. Kemudian sama seperti yang di FKTP tadi, ambil saja nomor antrian. Jadi nanti kalau misalnya sudah masuk di bagian FKRTL akan muncul nomor rujukan yang sudah Iya. online. Kemudian nanti klik saja ambil Iya. antrian. Nanti akan muncul di situ dia tanggal kunjungannya kapan. Tanggal kunjungan. Betul sekali, tanggal kunjungannya kapan. Kemudian nanti langsung muncul dokternya siapa, dokter Iya. yang yang akan menangani. ya. Betul sekali, nanti langsung muncul di bawah, diklik saja yang untuk ambil antrian, nanti langsung muncul antriannya. Iya. Jadi kalau sudah muncul antriannya, peserta sudah dapat nomor antrian Oh, lewat online gitu. aplikasi ini memang bagus. Ya? Betul sekali. Nah, kalau misalnya mau mengambil nomor antrian nih lewat mobile JKN tetapi peserta ini tidak mempunyai HP Android itu gimana? Ya, jadi kalau misalnya peserta tidak punya HP Android, kemudian dia terdaftar, ada anggota keluarganya yang terdaftar dengan dia, sama-sama di sistem aplikasi mobile JKN atau di sistemnya BPJS Kesehatan. Jadi misalnya saya 4 orang. 4 orang. Iya, 4 orang terdaftar di sistemnya BPJS Kesehatan. Jadi terus saya punya HP, nenek saya tidak punya HP. Nah, bisa saya downloadkan lewat HP saya, tapi pakai data nenek saya. Neneknya ya. Iya, yang atau pakai data orang yang mau berobat. Iya, jadi bisa dibuatkan akun lewat HP anak misalnya atau orang-orang di rumah misalnya. Yang penting kalau mau daftar atau buat akun pakai data si orang yang mau berobat. Begitu. Jadi berarti sebenarnya tidak ada kendala ya kalau misalnya kita mau berobat atau misalnya kita mau menggunakan aplikasi mobile JKN, saya tidak punya HP Android, saya bisa menggunakan anggota keluarga saya. Betul. Gitu ya. Jadi yang bisa penting menggunakan data saya ya untuk mengisinya. Betul sekali. Atau kalau misalnya satu anggota, misalnya saya karena kebutuhan administrasi, jadi saya download aplikasi mobile JKN, terus ternyata nenek saya satu data sama saya di sistemnya BPJS Kesehatan, nanti kan akan muncul data semua anggota keluarga yang terdaftar dengan kita di aplikasi mobile JKN. Yang penting satu frame. Nah, nanti diklik saja namanya di dalam. Jadi lebih gampang sebenarnya. Tadi kan kita sudah mendaftar nih, berarti kan sudah ada nomor antrian ya. Apakah itu saya bisa langsung menggunakannya di rumah sakit atau di puskesmas? Oh iya, jadi sekedar informasi juga ya, nomor antrian ini lewat aplikasi mobile JKN bisa diambil H-1 sebelum kita pergi ke rumah sakit. Misalnya saya mau berobat besok nih, berarti hari ini saya bisa ambil ya? Bisa, atau 1 jam atau hari H, tapi paling lambatnya itu 1 jam sebelum poli tutup. Iya, betul. Ditutup. Betul, poli ditutup. Nah, kemudian kalau kita sudah ambil nomor antrian, jadi kan
nomor antrian ini belum fix kita akan pergi Iya, kontrol iya, atau mau pergi berobat betul ya. sekali. Jadi masih bisa ada kendala Iya, lah. Nah, betul. kalau misalnya sudah ambil nomor antrian, Mm-mm. nanti akan ada pilihan di bawah check in dengan batal. Check-in. Oh gitu. Iya, jadi kalau sudah mau pergi berobat, misalnya kemarin saya ambil Iya. nomor antrian, terus hari ini saya mau pergi berobat, saya sudah berangkat ke rumah Rumah sakit. sakit. Kalau mau check in itu dia jaraknya maksimal 1 kilometer dari rumah sakit. Oh. Jadi misalnya dari rumah sakit Fatima, Iya. kira-kira 1 kilometer kilometer dari dari rumah sini, sakit Fatima, Saya bisa saya sudah check-in. bisa check in. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 kilometer itu belum bisa. Belum bisa, ya. Betul. Atau kalau misalnya sudah sampai di rumah sakit, Iya. terus mau check in itu boleh. Nah, nanti kalau sudah check in, baru silakan duduk di bagian administrasi, terus dipanggil nomor antriannya. Oh, Gitu. berarti memang lebih mudah dan Iya, lebih gampang mudah. sekarang ya, Atau mempermudah peserta JKN. Iya, betul sekali. Atau mungkin mungkin biasa ada seperti ini, yang ambilkan nomor antrian itu anaknya yang di luar kota. Iya, betul. Nah, Berarti bisa ya? bisa, tapi Nah, itu kendalanya ya. itu HP kan, maksudnya HP-nya HP-nya. ini kalau mau check in dia harus bawa. Iya. Tapi kalau misalnya dia kasusnya kayak tadi diambilkan sama anaknya Anaknya terus yang di luar kota, nanti diinformasikan untuk minta kode booking. Jadi ada kode booking di dalam aplikasi mobile JKN di bagian nomor antriannya itu. Iya. Nah, kode bookingnya itu yang dibawa ke rumah sakit, Iya. dan nanti dibantu sama pihak rumah sakit. Oh, gitu. Begitu. Iya. Nah, kalau misalnya nih saya sudah mengambil nomor antrian ya tadi, terus apakah saya bisa melihat nih kira-kira di rumah sakit Fatima ini sekarang nomor antrian berapa yang sudah dilayani gitu? Iya, jadi bisa. Jadi di aplikasi mobile JKN kalau kita sudah punya antrian, nanti akan muncul nomor berapa yang sudah dipanggil, atau berapa yang masih harus dilayani, ya berapa yang masih menunggu. Jadi bisa diperkirakan waktu kedatangannya di rumah sakit, supaya tidak menumpuk. Iya, Jadi betul. Tidak menunggu juga betul, lama ya. tidak menunggu lama. Kan biasanya kalau peserta atau pasien mau datang, mereka datang cepat itu karena takutnya nomor antriannya lama. Iya, Jadi betul. bisa memperkirakan waktu kedatangan. Berarti memang aplikasi mobile JKN ini lebih mempermudah kita ya. Kalau Iya. misalnya saya masih mau ke pasar nih kan, saya masih bisa lihat nomor antrian saya masih panjang lah Iya. ceritanya ya. Saya masih bisa. Jadi Iya. bisa dilihat kira-kira nomor berapa yang sudah dilayani. Betul ya. sekali. Jadi masih bisa melakukan aktivitas Aktivitas lain lain. sebelum Iya, pergi ke betul. rumah sakit. Misalnya besok ya saya mau berobat. Berarti saya sudah ambil nomor antrian nih ceritanya. Terus saya mau ke rumah sakit nih, tapi dokter yang saya mau tempati periksa besoknya ini ada Halangan. Iya. Itu gimana tuh? Ya, baik. Jadi kalau semisalnya kita sudah ambil nomor antrian H-1 pas di aplikasi mobile JKN ini, nanti akan ada pemberitahuan dari dalam. Kalau semisalnya polinya tidak buka yang waktu datang kita ke rumah sakit, dikarenakan dokternya berhalangan. ya. Jadi tidak sia-sia ceritanya peserta datang atau pasien datang ke rumah sakit. Oh, berarti ada konfirmasi nanti di dalamnya. Ada konfirmasi dan aplikasinya. informasinya. Iya, betul. Nah, kira-kira dari yang di aplikasi mobile JKN itu kira-kira masih ada lagi enggak yang bisa diakses gitu? Iya, baik. Nah, untuk fitur aplikasi mobile JKN sendiri kan banyak sekali ya. Iya. Nah, masyarakat itu bisa menggunakan juga fitur konsultasi online dengan dokter yang ada di FKTP. Jadi kalau misalnya peserta mau mengecek kondisi kesehatannya atau mau konsultasi kesehatan dengan dokter yang ada di FKTP, dan itu sudah terjadwal, jadi sudah ada jamnya masing-masing, bisa. Jadi peserta bisa mengakses lewat aplikasi mobile JKN. Ya. Nanti klik saja fitur konsultasi online, kemudian ikuti saja instruksi dari dalam dan isi keluhannya apa. Nanti akan ada dokter yang menjawab dari dalam. Lebih gampang sekarang Iya. ya. Kemudian karena tahun ini adalah tahun transformasi mutu layanan, di mana peserta kami pihak BPJS Kesehatan ingin dan mau bekerja sama dengan semua pihak eksternal, internal, baik juga masyarakat yang terdaftar sebagai peserta JKN KIS, supaya lebih menggunakan aplikasi mobile JKN ini, lebih memanfaatkan supaya lebih memudahkan dalam melakukan pelayanan kesehatan, atau mau mencari informasi, atau mau melakukan beberapa pelayanan administrasi, boleh lewat aplikasi mobile JKN. Karena sudah disediakan wadahnya, jadi harus digunakan sebaik-baik mungkin. Betul, ya. Apalagi
kalau semisalnya mau mengambil nomor antrian lewat Iya. aplikasi mobile JKN kan sangat memudahkan Iya, betul supaya sekali. bisa mengatur jadwal kedatangannya Iya, betul. atau tidak buru-buru datang ke rumah sakit. Betul. Yang jadi begitu. kendala sekarang kan banyak masyarakat yang mengeluh Mm-mm. terlalu lama menunggu atau Iya. misalnya antriannya terlalu panjang Betul ya. sekali. Nah, lewat mobile JKN sekarang ini lebih mempermudah. Jadi dari rumah kita sudah bisa mengambil nomor antrian ya. Iya, betul Terus sekali. kita bisa lihat lagi nomor berapa yang sudah dilayani kayak gitu. Jadi nanti kalau sampai di rumah sakit atau di puskesmas sudah tidak menunggu lama ya. Iya, betul. Aduh, ternyata aplikasi mobile JKN ini saya sendiri ya sebagai Iya. peserta JKN sepertinya sangat membantu ya untuk menunjang pelayanan kita dan mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau puskesmas ya. Jadi sahabat sehat nih, sekarang kan sudah tidak ada kendala lagi ya, atau misalnya alasan yang bahwa saya tidak bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk berobat, atau misalnya saya susah untuk mendapatkan nomor antrian. Iya. Sekarang lebih gampang ya, kalau misalnya kan kendalanya misalnya tidak punya HP Android ya. Kalau misalnya ada keluarga yang punya, kita bisa mendaftar lewat situ ya. Betul sekali. Kalaupun misalnya peserta JKN ini mendapat misalnya mau ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapat pelayanan tetapi ada kendala di rumah sakit juga atau di puskesmas sudah ada duta mobile JKN. Iya. Jadi tidak usah takut, kita tidak bisa layani, mereka akan setia untuk Membantu. Iya, betul ya. Aduh, pembahasan kita ini membuat saya semakin semangat untuk gimana ya, untuk saya berpikirnya kalau saya mau pergi untuk berobat ini saya banyak kendala dan ini itu. Nah, sekarang kan ada aplikasi, kan kadang kita malu bertanya, kan sekarang ada aplikasi ya, mempermudah kita. Mempermudah sekali. Ya, jadi sahabat sehat, tadi kan kita sudah jelaskan ya, Ibu Citra sudah menjelaskan tentang apa sih keuntungan mempunyai aplikasi mobile JKN itu. Untuk mendownloadnya juga gampang, ya kan, untuk menggunakannya juga sudah gampang. Nah, berarti kita sebagai peserta JKN ini, sahabat sehat sebagai peserta JKN wajib ya untuk memiliki aplikasi mobile JKN ini ya. Dan ini betul-betul sangat membantu kita untuk pelayanan kita. Iya. Jadi ayo teman-teman Iya. sehat di rumah atau dimanapun, ayo download aplikasi mobile JKN di betul. Play Store atau App Ini Store-nya. memang dari BPJS Kesehatan itu sangat memfasilitasi Betul kita sekali. para peserta JKN supaya pelayanan kesehatan kita itu betul-betul terlayani dengan baik. Iya, Ya. betul. Ya, sahabat sehat, demikian podcast kita kali ini membahas tentang sosialisasi mobile JKN, dan sampai jumpa di episode kita selanjutnya di podcast Desa, diskusi seputar kesehatan. Saya Juwita dan Saya Citra. sampai jumpa.